Bicaralah dengan jelas. Wajah Chen Ye berubah drastis menurut maksudmu, bukankah tidak mungkin mendapatkan tombak penghancur dunia Lei Qing? Itu tidak mungkin. Tombak penghancur dunia Lei Qing telah saya sempurnakan sejak lama. Segel di sini tidak dapat mempengaruhinya. Yang saya bicarakan hanyalah senjata lain di paviliun 100 senjata. Mendengar ini, Chen Ye merasa sedikit lega, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung bertanya itu tidak benar. Zixuan, kamu pernah memberitahuku bahwa dalam sejarah Sekte Xiaolei, seseorang pernah memperoleh senjata di paviliun Baibing. Apakah kamu menemukan senjata di dalamnya? Maka kamu harus tahu bahwa orang yang mendapatkannya berasal dari Sekte Xiaolei. Zixuan menjelaskan secara rinci sejak nenek moyang Sekte Xiaolei datang ke pegunungan ini dan menemukan kolam Lei dan paviliun Baibing, dia memperkuat segel pada keduanya pada saat yang bersamaan. Meskipun kekuatan nenek moyang pada saat itu masih belum mampu memecahkan paviliun Baibing. Segel di dalam paviliun secara perlahan dapat mempengaruhi segel di dalamnya dalam jangka waktu yang lama. Mulai sekarang, siapapun yang mempraktikkan keterampilan Sekte Xiaolei dapat memperoleh senjata dari paviliun 100 senjata selama mereka memiliki kekuatan dan kesempatan yang cukup. Lainnya, kecuali mereka dapat mengendalikan paviliun 100 senjata atau membuka segel paviliun 100 senjata. Kalau tidak, mengumpulkan senjata di sini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Bayangkan saja, Anda akan bahagia dan tidak terlindungi ketika Anda mendapatkan harta spiritual bawaan atau bahkan senjata ajaib tingkat tinggi. Siapa sangka orang ini akan menghancurkan diri sendiri secara tiba-tiba, membuat Anda lengah dan menyebabkan masalah serius cedera bahkan jika kamu tidak mati. Kalau begitu, Chen Ye mengangkat tangannya dan berkata, ayo, singkirkan pedang panjang ini. Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata 8 tahun lalu, ketika saya meninggalkan Sekte Xiaolei, saya menghapus seni bela diri Sekte Xiaolei. Ekspresi Chen Ye gemetar. Dia tidak hanya meninggalkan Sekte Xiaolei, dia juga menghapus seni bela dirinya. Chen Ye bisa membayangkan betapa kecewanya dia ketika Zixuan pergi 8 tahun lalu. Saat dia sangat membutuhkan perhatian dari kerabat dan teman-temannya, mereka menyerah satu persatu. Kalau sekedar menyerah, tidak apa-apa, lagi pula hubungan antar manusia itu dingin dan hangat. Tapi apakah semuanya akan sesederhana itu? Haha, kamu sudah kembali. Kalau begitu, mereka harus membayar kembali hutang mereka padamu satu persatu. Tetua kelima adalah bunganya. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan bunganya. Begitu dia selesai berbicara, Chen Ye tidak hanya tidak melepaskan pedang cian panjang di tangannya, tetapi malah mengaktifkan seni 100 pertempuran secara ekstrim, dan cahaya hitam yang lebih kaya terus-menerus melonjak dari jantung tangannya, menyelimuti bagian luar pedang panjang itu. Chen Ye, hati Zixuan gelisah. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Chen Ye? Karena pedang biru tidak dapat diperoleh, maka hancurkan lebih baik daripada menyerahkannya pada orang lain. Di bawah cahaya hitam pekat, suara melengking yang dibuat oleh pedang biru menjadi semakin ganas. Banyak senjata di kejauhan sepertinya merasakan apa yang ingin dilakukan pemuda itu, dan suara yang hampir seperti rengekan terdengar di saat yang sama. Waktu berlalu dengan cepat, dan tepat ketika cahaya biru dari pedang panjang itu akan dikalahkan sepenuhnya, tiba-tiba, energi dahsyat meledak dari pedang panjang itu. Karena lengah, tubuh Chen Ye terguncang dengan keras. Meskipun seni 100 pertempuran telah dimainkan sepenuhnya dan pertahanan Chen Ye berada pada titik terkuatnya saat ini, energi yang datang darinya agak aneh, dan itu bukan cian. Aku belum pernah merasakan sedikitpun pedang panjang itu sebelumnya. Chen Ye menginjak tanah, dan setelah puluhan meter berturut-turut, dia menstabilkan tubuhnya. Beberapa suap darah berceceran di istana, dan pedang di tangannya hampir membuatnya terlepas. Chen Ye, Zixuan terkejut dan dengan cepat mendatangi Chen Ye dan mendukungnya. Energi yang sangat besar terkondensasi menjadi baja tepat di depan mereka berdua, menghalangi energi yang mengejar dari luar. Hehe, orang-orang dari Sekte Xiaolei memang telah melakukan kesalahan. Melihat pedang panjang dalam cahaya hitam, Chen Ye tersenyum galak. Oke, mari kita lihat siapa yang cukup kejam. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan energi misterius mengalir keluar terus-menerus, seperti palu berat yang tak terhitung jumlahnya, menghantam pedang panjang, dan suara ratapan tiba-tiba menjadi lebih keras. Hancurkan untukku. Pada saat tertentu, Chen Ye memegang pedang panjang dan mengayunkannya dengan keras ke angkasa. Dengan keras, tidak hanya cahaya hitam yang meledak, tetapi juga cahaya cian di dalam yang menyertai pedang panjang itu, dan retakan muncul pada pedang itu, waktu yang sama. Aura yang tampaknya tak terlihat yang sangat sulit dideteksi dengan cepat terbang keluar dari celah pedang, dan segera melesat menuju kedalaman kehampaan.
Tanpa diduga, pada saat ini, ada seberkas cahaya di dalam istana, yang melesat seperti kilat, membungkus aura di dalamnya, lalu terbang kembali, hendak menghilang. Apakah pedang panjang itu bersifat spiritual? Chen Ye mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin, sangat mudah untuk membawanya pergi. Di tengah cibiran, pikiran Chen Ye bergerak, dan seberkas cahaya putih terbang dari sela-sela alisnya. Cahaya putih itu seperti kilat. Zixuan di sebelahnya juga memiliki tatapan dingin di matanya ketika dia melihat pemandangan ini. 3 hari benar-benar membuat Sekte Xiaolei sangat siap. Tepat ketika cahaya putih menyelimuti cahaya dan semangat pedang panjang, sedikit cahaya ungu berubah menjadi guntur ungu, jatuh dari langit, dan menyerang dengan amarah. Ledakan. Suara ledakan kecil bergema, namun membuat hati Chen Ye dan Zixuan bergetar. Ternyata baik cahaya putih maupun guntur ungu berubah menjadi serpihan kecil cahaya akibat hantaman cahaya tersebut, dan menghilang di angkasa. Apakah ini? Zixuan mengerutkan kening dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Rupanya, dia sudah menebak siapa yang meninggalkan cahaya itu di sini. Chen Ye tidak memiliki ekspresi sehalus Zixuan. Saat cahaya putih dan guntur ungu menghilang, cahaya putih lainnya, bercampur dengan aura pembasmi yang ganas, keluar dari tubuhnya. Yang terlihat adalah di dalam cahaya putih tersebut terlihat jelas bayangan sebuah helikopter. Itu adalah pedang surgawi. Sejak roh pedang tertidur, Chen Ye tidak pernah menggunakan tubuh pedang surgawi selama periode waktu ini, dan benar-benar tidak ingin mengganggu pemulihan roh pedang. Sekarang, semangat pedang panjang ada di sana. Jika semangat pedang tidak murah, siapa yang bisa lebih murah? Meskipun Chen Ye tidak tahu apakah spiritualitas ini dapat membantu roh pedang. Pedang langit keluar, dan cahaya putih memenuhi langit, menutupi seluruh istana. Semua senjata bergetar saat ini. Ketakutan itu berbeda dari ketakutan Chen Ye sebelumnya, itu sepenuhnya memancar dari tubuh. Meski cahayanya kuat, namun tidak bisa dipatahkan dalam waktu singkat. Memotong. Terbungkus cahaya putih, pedang surgawi itu menebas dengan marah. Pada saat ini, Hao Guang sepertinya merasakan bahaya datang. Dari cahaya itu, seberkas cahaya memancar dan melesat dengan deras. Chen Ye tiba-tiba tersenyum aneh. Langkahnya bukan untuk mengalahkan Hao Guang, tetapi hanya untuk merebut spiritualitas pedang. Oleh karena itu, ketika dia melihat serangan balik Hao Guang, pikirannya bergerak cepat, pedang surgawi yang awalnya menyerang dengan marah bergerak sedikit ke samping untuk menghindari dampak sinar muncul tepat di depannya. Pada saat ini, kekuatan dan kekuatan harta karun Hunyuan ditampilkan sepenuhnya. Dalam cahaya, roh pedang panjang pada awalnya tidak bergerak, tetapi ketika kekuatan pedang surgawi mendekat, ia mulai meronta, mencoba untuk digabungkan dengan pedang surgawi dengan sendirinya. Harta spiritual bawaan, di hadapan harta karun Hunyuan, benar-benar tidak memiliki perlawanan sama sekali. Merasakan adegan ini, Hao Guang tampak panik dan berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Namun, bagaimana dia bisa menghentikannya? Objek yang dia perjuangkan telah hilang, dan Hao Guang ingin segera mundur, tetapi Chen Ye tersenyum dan berkata, karena kita semua di sini, mari kita tinggal di sini selamanya. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya ungu menyerbu ke dalam istana, dan dengan bantuan istana Kaisar kuno, tempat ini disegel. Pada saat yang sama, pedang surgawi membawa kekuatan yang tak terkalahkan, menyusul Hao Guang, dan segera menebasnya dengan satu pedang. Melihat tingkah Chen Ye, Zixuan terkejut. Pemilik cahaya itu berasal dari Sekte Xiaolei. Meskipun mereka yang tidak mengetahuinya tidak takut, cahayanya begitu kuat sehingga Chen Ye seharusnya mengetahui siapa yang tinggal di sini. Peng! Di tengah suara ledakan yang tumpul, meskipun cahayanya memiliki asal-usul yang luar biasa, itu hanyalah seberkas cahaya yang ditinggalkan oleh ahli tertentu untuk berjaga-jaga. Pakar ini tidak menyangka bahwa akan ada 2 dewa besar di Chen Ye yang memasuki Bai Bing Pavilion. Segala sesuatunya ada di tangan. Oleh karena itu, cahaya ini tidak dapat menahan upaya gabungan dari 2 dewa besar, pedang surgawi dan istana Kaisar kuno. Setelah beberapa saat, ia dikalahkan oleh pedang surgawi dan menghilang di istana. Setelah melakukan ini, Chen Ye jelas belum berhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke banyak senjata, dan tersenyum. Pedang surgawi, ini adalah hadiahmu, serap saja sepuasnya. Mendengar kata-kata Chen Ye, pedang surgawi terbang ke udara seperti lompatan kegembiraan, dan kekuatannya menutupi setiap senjata seperti air pasang. Zixuan tiba-tiba merasakan energi spiritual dalam senjata ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, mengalir ke pedang di udara bersama dengan cahaya putih dalam sekejap, dan mereka melakukannya secara sukarela. Ini, Zixuan menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan kualitas pedangnya. Jika itu adalah senjata ajaib,
itu terlalu tidak mungkin. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan pemandangan di matanya? Tidak masalah, selama itu milik Chen Ye, tidak heran dia begitu percaya diri hingga ingin menemaninya ke paviliun Baibing. Tapi langkah ini terlalu kejam. Jika orang di luar mengetahuinya di masa depan, aku takut mereka akan marah. Setengah mati. Zixuan berpikir begitu, dan senyuman yang dapat membingungkan semua makhluk tidak bisa tidak muncul di wajah cantiknya. Akhirnya panggilan itu datang. Di sebuah gua terpencil di pegunungan Xiaolei, ada seorang pria parubaya duduk bersila dengan mata tertutup. Tidak ada nafas di tubuhnya. Bahkan nafasnya sepertinya hilang bisa didengar, dia tidak mati, tapi dia terlihat seperti mayat hidup. Di istana itu, ketika Chen Ye menggunakan pedang surgawi untuk dengan paksa mengalahkan cahaya, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan, dengan rasa dingin yang ekstrim melonjak di matanya. Sungguh seorang junior, tidak hanya memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi juga kejam. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan di paviliun 100 senjata. Setelah kata-kata itu terucap, pria parubaya itu perlahan menutup matanya. Saat matanya terpejam, dia menjadi seperti mayat hidup lagi. Di paviliun Baibing, meskipun pedang surgawi terlalu lemah, banyak senjata semuanya bergerak menuju pedang surgawi dengan sendirinya bahkan tanpa menggunakan pedang surgawi untuk memanggil mereka. Spiritualitas yang mereka miliki terus mengalir ke dalam tubuh pedang surgawi. Kecepatan dan kesadarannya mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua senjata yang ada jatuh ke tanah, meski masih utuh, namun bukan lagi harta karun yang diinginkan orang. Merasa kondisi pedang surgawi tampak lebih baik dari sebelumnya, Chen Ye tersenyum puas, lalu mengambil kembali pedang surgawi dan istana kaisar kuno, lalu berbalik dan berkata Zixuan, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia tercengang, karena yang menarik perhatiannya adalah senyuman Zixuan yang tak terlukiskan. Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Ekspresi bodoh Chen Ye mengejutkan Zixuan. Segera dia memikirkan alasannya dan tidak bisa menahan senyum malu-malu. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Meski senyumannya saat ini tak secantik dulu, namun tetap memiliki keinginan ala gadis untuk menolak dan menyambut, membuat orang tak mau berpaling. Saat dalam keadaan linglung, Chen Ye tiba-tiba menemukan bahwa saat waktu kontak dengan Zixuan menjadi semakin lama, dia sebenarnya. Ternyata dia sudah tidak bisa lagi menolak kecantikan Zixuan. Baiklah, Zixuan, ayo pergi ke lantai berikutnya. Kebaikan. Zixuan Zen mengangguk ringan, dan senyum malu-malu itu segera membuat Chen Ye melarikan diri. Dia benar-benar tidak berani melihat lebih jauh. Kekuatan yang ditunjukkan oleh yang pertama saat ini terlalu besar. Melihat tingkah Chen Ye, Zixuan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Lantai pertama paviliun Baibing merupakan area ngarai. Dari pintu masuk ngarai hingga ujung, dipenuhi bayangan senjata. Meskipun ngarainya tidak terlalu panjang, namun sangat padat sehingga orang dapat mengetahui secara sekilas bahwa jumlah senjata di ngarai tersebut setidaknya 2 kali lipat dari tingkat pertama. Dan melihat melalui banyak senjata ini sampai akhir, ada juga senjata yang sangat ampuh di sana. Aura pembasmi yang lebih menakutkan dan intens berkumpul di angkasa. Saat dirasakan, awan aura pembasmi telah terbentuk. Yang lebih menakutkan dari apa yang terlihat di istana adalah di tengah awan pembasmi, ada seberkas cahaya yang datang dari tanah, yang memancar dari senjata yang sangat ampuh itu. Pertunjukan seperti itu berarti senjata tersebut selalu menggemakan niat membasmi tersebut. Mata Chen Ye memadat. Namun, sebelum dia dapat mengatakan atau melakukan apapun, Zixuan dengan lembut menariknya dan berkata, kamu masih terluka, serahkan ini padaku. Tidak perlu. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan berkata awalnya, saya juga ingin menggunakan paviliun Baibing agar kita mendapatkan pengalaman yang baik di dalamnya. Sekarang, karena orang-orang dari Sekte Xiaolei telah membuat persiapan, mari kita temani mereka. Segera setelah dia selesai berbicara, 2 benda dewa besar, pedang surgawi dan istana kaisar kuno, yang telah disingkirkan belum lama ini, berdiri tinggi di langit seperti dewa, menutupi seluruh ngarai. Itu tertutup di dalamnya. Saat kekuatan pedang surgawi melonjak melalui ngarai seperti air pasang, Zixuan merasakan sekali lagi bahwa tidak peduli senjata apa itu, pada saat ini, mereka dengan patuh mengabdikan spiritualitas mereka. Bahkan yang terkuat di ujung ngarai pun tidak terkecuali. Mungkin ia berpikir untuk melawan, tapi di bawah kekuatan pedang surgawi, perlawanannya hampir bisa diabaikan. Meski ini bukan pertama kalinya dia merasakannya, keterkejutan Zixuan tetap sama. Dia sekarang berani menyimpulkan bahwa kedua harta karun Chen Ye ini jelas bukan termasuk senjata ajaib. Pedang surgawi dan istana kaisar kuno adalah harta karun Hunyuan di hati Chen Ye.
Harta karun Hunyuan dikenal sebagai benda kedewaan antara langit dan bumi, ia dilahirkan dan dipelihara oleh bumi, dengan surga sebagai bapaknya dan bumi sebagai ibunya sama seperti kaisar duniawi memperlakukan rakyat jelata, dan monster tertinggi memperlakukan rakyat biasa. Inilah yang memberi Chen Ye kepercayaan diri untuk melarikan diri dari paviliun Bai Bing tanpa cedera. Setelah pengujian tingkat pertama, Chen Ye menjadi lebih yakin bahwa selama dia tidak menemukan tingkat di atas senjata ilahi, tidak peduli berapa banyak senjata yang ada di paviliun 100 senjata, bahkan jika itu semua adalah harta spiritual bawaan, sebagai selama mereka berada dalam kondisi tanpa pemilik, maka, mereka tidak dapat menahan serangan pedang surgawi. Segera, di dalam ngarai, kecuali senjata yang sangat kuat di ujung ngarai, yang masih mempertahankan spiritualitasnya, semua senjata lainnya berubah menjadi benda biasa dan tersebar di seluruh ngarai. Saat ini, Chen Ye tersenyum sinis teruslah bermain, jangan mengecewakanku. Saat tawa menyebar, sosoknya, seperti hantu, muncul di ujung ngarai, mengulurkan tangannya untuk langsung mengambil senjata. Chen Ye, hati-hati. Mengetahui apa yang ingin dia lakukan, Zixuan tiba di saat yang sama, selangkah lebih maju darinya, dan memegang senjata di tangannya. Keluar, Zixuan meminumnya dengan ringan, dan kekuatan guntur yang mendominasi melonjak dan membombardir senjatanya. Kekuatan yang kuat tidak hanya menghancurkan pertahanan di luar senjata hanya dalam sekejap, tetapi retakan juga muncul dengan cepat. Chen Ye mengerutkan bibirnya, jarak antara tingkat kultivasinya sendiri dan alam Lisuan terlalu besar. Tepat setelah retakan pada senjatanya muncul, energi lain, persis sama seperti saat pedang biru hendak meledak, mengalir keluar dengan ganas. Harus dikatakan bahwa Sekte Xiaolei telah sepenuhnya siap. Energi yang disegel di sini tidak hanya ditinggalkan oleh Master Lixuan, tetapi juga Master Lixuan tingkat 9. Sayang sekali mereka tidak mengetahui satu hal, dan itu adalah kartu truf Chen Ye dan tingkat kultivasi Zixuan yang sebenarnya. Energi Master Lixuan tingkat 9 memang cukup kuat. Jika Anda ingin menggunakan energi seperti itu yang tidak diserang secara langsung oleh diri Anda sendiri, Anda mungkin dapat melukai Chen Ye, tetapi Anda pasti tidak akan menyakiti Zixuan. Setelah dengan mudah mengalahkan energi ini, Zixuan hanya bergerak sedikit, dan senjata di tangannya benar-benar hilang. Seperti yang diharapkan Chen Ye, ketika spiritualitas ini akan menghilang, cahaya kecil yang sama datang dari luar langit dan menyelimutinya. Aku sudah lama menunggumu. Chen Ye tersenyum jahat, dan istana kaisar kuno dan pedang surgawi bertindak pada saat yang sama. Pedang surgawi menahan cahaya dan melarikan diri, sementara pedang surgawi membuat sedikit perubahan semangat. Chen Ye, jika kamu melakukan ini, aku khawatir kamu akan membuat marah orang itu. Zixuan tidak bisa lagi bahagia sekarang dan berkata dengan cemas. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum meyakinkan dan berkata, bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa dan hanya menghancurkan senjata-senjata ini, apakah menurutmu orang itu akan marah? Bahkan jika kita masuk dan hanya mengambil tombak penghancur dunia Lei Qing, Zixuan, mereka tidak akan membiarkan kita pergi hidup-hidup. Kalau begitu, Chen Ye berkata dengan dingin, mengapa kita harus begitu khawatir? Paviliun Bai Bing ibarat menara besi, maju selapis demi selapis. Dalam hati Chen Ye, paviliun Bai Bing ibarat menara besi yang terbalik. Meski belum tentu luas tiap lantai lebih luas dari lantai sebelumnya, namun senjata jumlahnya terus meningkat. Demikian pula, kualitas senjata juga meningkat secara bertahap. Setelah datang jauh-jauh, itu baru lantai 3, dan Chen Ye sudah sangat terkejut. Untungnya, paviliun Bai Bing tidak diciptakan oleh Sekte Xiaolei. Jika tidak, bahkan jika Zixuan memiliki kultivasi yang luar biasa dan Chen Ye memiliki dua benda suci yang besar, pedang surgawi dan istana kaisar kuno, kedua tingkat tersebut tidak mungkin bergerak begitu lancar. Memang benar pedang surgawi dan istana kaisar kuno adalah benda dewa, tetapi kondisinya sangat lemah. Jika dihadapkan dengan benda yang memiliki tuan, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya dengan mudah. Sekarang lantai 3 adalah area sepi, dengan senjata melayang di udara. Aura yang mereka pancarkan bukanlah aura pembasmi, melainkan aura sunyi. Itu adalah aura kehancuran yang cukup untuk mengubah oasis besar menjadi ketiadaan dalam sekejap. Mulai sekarang, bisakah kita benar-benar masuk ke paviliun 100 senjata? Merasakan aura menakutkan, Chen Ye memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Zixuan mengangguk dan berkata untuk dua tingkat pertama, Anda hanya perlu mencapai alam Tongsuan untuk melawan serangan pembasmian. Mulai sekarang, jika budidaya Anda lebih rendah dari alam Lixuan, Anda akan segera mati jika Anda masuk ke dalamnya formasi militer. Formasi militer. Mata Chen Ye menyipit sejenak, dan dia melihat sekeliling.
Di ruang terbuka di depan, semua senjata, tanpa kecuali, digantung di udara. Situasi ini juga sama untuk dua lantai pertama, dan tidak ada yang aneh dengannya. Namun, setelah Zixuan mengingatkannya, Chen Ye mengamatinya dengan cermat selama beberapa menit, dan akhirnya, setiap senjata seolah-olah terhubung dan menyatu menjadi satu, namun tetap mempertahankan auranya masing-masing, tidak hanya bisa melawan musuh sendirian, tapi juga bergabung menjadi satu untuk membasmi musuh dalam sekejap. Dan mereka yang bisa mempertahankan bidang seperti itu adalah Chen Ye tiba-tiba melihat ke tengah dari banyak senjata. Ada kapak besar yang tergantung di sana. Dilihat dari aura yang memancar dari tubuhnya, itu tidak terlalu kuat. Paling-paling, itu hanya pada tingkat harta spiritual bawaan berdasarkan itu. Secara logika, setiap lantai di paviliun 100 tentara didominasi oleh orang yang sangat berkuasa, tapi di sini, ada sesuatu yang benar-benar berubah. Zixuan berkata saat itu, saya ingin memasuki paviliun Baibing, berharap menggunakan tempat ini untuk bergegas ke alam Tongsuan, jadi Master pernah memperingatkan bahwa ketika menghadapi formasi militer, maka Anda tidak dapat meremehkan semua kekuatan senjata, karena secara individual itu mungkin hanya harta spiritual biasa, tapi di sini, semuanya mungkin adalah harta spiritual bawaan. Mendengar ini, alis Chen Ye bergetar, semuanya adalah harta spiritual bawaan. Satu harta roh bawaan sebenarnya bukan urusan Chen Ye sekarang. Hal yang sama berlaku untuk 2 atau 3 harta roh bawaan. Namun, jika ada ratusan harta roh bawaan, maka pedang surgawi dan istana kaisar kuno pun akan memilikinya. Masalah ini terlalu berat untuk ditanggung. Lagi pula kedua orang ini sedang tidak dalam masa kejayaannya. Ketika sejumlah besar harta spiritual bawaan digabungkan, bahkan senjata sihir biasa pun akan gentar oleh kekuatan yang diberikan. Chen Ye, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menggunakan metode yang kamu gunakan sebelumnya, atau haruskah kita memaksakannya? Zixuan bertanya sambil tersenyum, dengan tatapan sedikit sipit di matanya. Setelah naik ke 2 level, metode Chen Ye bukannya tanpa kekejaman. Jika dia bisa terus melakukan ini, dia ingin mengubah Baibing Pavilion menjadi cangkang kosong. Sama seperti ini, hati Zixuan menjadi sangat rileks. Saat tujuannya perlahan tercapai, suasana hatinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketika tekanan yang dia bawa melemah, kelembutan dan kelembutan keluarga putrinya juga menghilang. Ditatap seperti ini, Chen Ye tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Setelah tertegun beberapa saat, dia berkata Zixuan, kamu sangat tenang, kamu pasti punya cara untuk menghancurkan formasi, kan? Zixuan tersenyum cerah, menunjuk ke kapak besar di tengah senjatanya, dan berkata orang ini adalah penghubung yang mempertahankan formasi. Selama dihancurkan, formasi akan runtuh dengan sendirinya. Karena itu, begitu kita memasuki formasi militer, formasi tersebut akan diaktifkan. Kita tidak bisa mendekati kapak dengan mudah, kan? Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, lihat aku. Di tengah tawa, sosok Zixuan setinggi peri, dan terbang ke depan secepat kilat. Sesaat kemudian, mereka sudah memasuki formasi militer. Begitu sosok itu memasuki formasi militer, formasi tersebut segera diaktifkan. Chen Ye yang berada di kejauhan melihat banyak senjata ini semuanya terjerat bersama. Segera, ada nafas seperti gelombang air, satu demi satu, adil seperti ombak, membanjiri langit dan bumi. Kemunculan seperti ini hanya karena masing-masing senjata bertindak sendiri-sendiri. Memang megah, namun kekuatan sebenarnya tidak terlalu besar, namun seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa mereka terus-menerus menyatu satu sama lain menjadi lebih baik. Pada akhirnya, itu sudah merupakan serangan besar. Dan serangan ini terintegrasi sempurna, tanpa cacat sama sekali. Ini baru saja dimulai, dan formasi militer telah menunjukkan kekuatan yang besar. Jika digunakan dengan kekuatan penuh, saya benar-benar tidak tahu seperti apa pemandangannya nanti. Namun, meskipun kekuatannya sangat besar, Chen Ye tidak mengkhawatirkan Zixuan. Kekuatan yang terakhir bukanlah Lixuan tingkat pertama di permukaan. Benar saja, setelah Zixuan menyerbu ke dalam formasi militer, kecepatannya meningkat pesat, dengan penglihatan Chen Ye, dia hanya bisa melihat bayangan setelah terbang melewatinya, serangan kuat yang datang tiba-tiba tidak dapat diatasi sama sekali. Chen Ye dipenuhi dengan emosi. Kecepatan gerakannya, setelah pelatihan terus-menerus di Istana Kaisar Kuno, sudah sangat cepat. Bahkan tetua kelima, Master Lixuan, akan kesulitan untuk mengalahkannya hanya dengan kecepatan jika dia sedikit ceroboh. Tapi apa yang Zixuan tunjukkan sekarang jauh di atasnya. Maju dengan kecepatan tinggi, Zixuan meninggalkan semua serangan yang datang dalam formasi.
Hanya dalam beberapa detik, dia dengan mudah muncul di tengah formasi. Melihat kapak besar itu, Zixuan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dengan sedikit gerakan, energi Xuan Qi melonjak, membuat kapak itu tidak mampu menahan sama sekali. Senjatanya adalah, mereka semua menjadi sejujur. Anak kucing. Zixuan berbalik dan tersenyum pada Chen Ye, yang juga tersenyum dan mengacungkan jempol. Jangan lihat betapa mudahnya Zixuan menghancurkan formasi militer ini. Jika bukan karena kecepatannya yang luar biasa dan kultivasinya yang luar biasa, orang lain akan menahan serangan kuat dari formasi militer saat ini. Formasi militer telah dipatahkan, dan level ini telah berakhir. Chen Ye tersenyum dan menyapu ke depan, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, nafas diam-diam melewati formasi militer yang rusak, dan dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh formasi militer, dan segera. Formasi militer yang telah kehilangan kekuatannya dibangkitkan kembali, dan aura sunyi yang dilepaskannya bahkan lebih kuat. Zixuan, hati-hati. Tanpa menunggu pengingat Chen Ye, Zixuan juga menyadarinya. Dia melompat dan terbang menuju langit. Ledakan, langit sepertinya dipenuhi angin dan awan. Begitu Zixuan bergerak, aura kehancuran yang sangat kuat menyapu dirinya dengan gila-gilaan, memaksanya mundur. Jika dia melawan dengan paksa, dia mungkin bisa mematahkannya, tetapi jika itu terjadi, tubuh Zixuan akan terhalang dan terluka, dan serangan berikutnya dari formasi di bawah akan menguburnya. Kembali ke formasi militer dengan kekuatan penuh adalah pilihan terbaik. Chen Ye, jangan masuk. Aku sudah masuk. Bukankah sudah terlambat bagimu untuk mengingatkanku? Chen Ye terkekeh pelan. Setelah merasakan formasi militer telah diaktifkan sepenuhnya dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya, tawa itu menjadi lebih dingin. Menurut apa yang dikatakan Zixuan, satu-satunya cara untuk menghancurkan formasi adalah dengan menghancurkan kapak raksasa yang menjaga ikatan tersebut, namun hal tersebut tidak terjadi sekarang. Jelas sekali jika orang-orang dari Sekte Xiaolei tidak merusaknya, maka Zixuan telah tertipu. Setelah melewati level pertama, mereka berdua tahu bahwa sudah ada bayangan orang-orang mereka di paviliun 100 tentara. Keduanya telah mengambil tindakan pencegahan terhadap apa yang disebut tangan dan kaki formasi militer telah dirusak di sini. Satu-satunya hal, Chen Ye memandang Zixuan. Ekspresi Zixuan tidak lagi setenang sebelumnya. Tidak, Tuan tidak akan pernah berbohong padaku. Melihat Zixuan hampir kehilangan akal sehatnya, bahkan mengabaikan bahaya di sekitarnya, Chen Ye tidak bisa menahan nafas berat di dalam hatinya. Selama Anda adalah manusia, apakah Anda orang jahat atau orang baik, apakah Anda telah kehilangan hati nurani atau Anda disebut orang suci, Anda akan selalu memiliki emosi yang membekas di hati Anda. Bedanya, di dalam hati orang jahat, bahkan mereka yang sudah kehilangan hati nuraninya, emosinya sangat lemah. Meski begitu, emosi tetap ada, namun sulit menemukannya di hati orang yang tidak memahaminya. Orang yang menghargai cinta dan keadilan sangat menghargai perasaan mereka, tetapi karena mereka menghargainya, mereka takut dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai, itu akan menjadi bencana. Di seluruh Sekte Xiaolei, jika ada orang yang layak atas perhatian dan pengorbanan Zixuan, itu hanyalah Tetua Agung. Jika Chen Ye berkata dengan lembut Zixuan, apakah kamu masih ingat bahwa sebelum kita masuk, Sesepuh Agung pernah berkata bahwa apapun yang terjadi di Paviliun Baibing, itu tidak dapat ditangani dengan akal sehat. Mata Zixuan tiba-tiba berbinar, dan dia berkata ya, formasi militer adalah metode yang sangat ampuh di Paviliun Baibing. Meskipun apa yang baru saja saya lakukan luar biasa, hanya orang-orang di Sekte Xiaolei yang bisa melakukannya. Bukan hanya saya jika itu masalahnya, maka tidak akan sesulit yang mereka katakan untuk mendapatkan senjata dari Paviliun 100 senjata. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum lembut. Akhirnya, hati Zixuan perlahan mulai tenang. Namun, tidak ada jaminan apakah perdamaian ini bersifat sementara atau permanen. Setelah memikirkan hal ini, Chen Ye berkata lagi Zixuan, saya belum kembali ke Sekte Xiaolei selama 8 tahun. Tidak hanya pemandangan di sini yang berubah, tetapi orang-orangnya juga telah berubah. Anda seharusnya tidak pernah berpikir bahwa tetua kelima dan yang lain sangat menyayangimu. Niat membasmi. Zixuan terkejut. Setelah beberapa saat, dia mengangguk ringan dan berkata, jangan khawatir, saya telah belajar untuk menerimanya. Terkadang, penerimaan seperti ini sangat tidak nyaman, tetapi dibandingkan dengan penderitaan Ling Er, ini bukan apa-apa. Hentikan saja apa yang kamu katakan. Chen Ye tahu bahwa Zixuan adalah wanita yang cerdas. Tentu saja Chen Ye tidak ingin melihat Zixuan terluka, tapi jika itu benar, suntikan dia terlebih dahulu, dan percayalah bahwa meskipun hasilnya kejam,
keyakinan di dalam hatinya tidak akan runtuh. Ini sudah cukup. Di bawah perlindungan Istana Kaisar Kuno, bahkan jika mereka berada dalam formasi militer, serangan tanpa akhir tidak dapat membahayakan mereka berdua. Namun, cahaya ungu terang bergetar hebat betapa kuatnya serangan formasi militer. Chen Ye, lepaskan dan biarkan aku keluar. Setelah Zixuan tenang, suaranya menjadi sangat dingin dan serius. Tapi kami belum menemukan lubang formasinya. Jika kami menghapusnya. Sebelum Chen Ye selesai berbicara, Zixuan menunjuk ke suatu tempat dan berkata, itu di sana. Melihat ke arah yang ditunjuk Zixuan, sebuah pedang panjang muncul tepat di depan mereka berdua, sekitar 100 meter jauhnya. Ujung pedang diarahkan langsung ke mereka berdua. Ayo, itulah sumber yang menginspirasi kebangkitan tentara. Jangan khawatir, lindungi dirimu sendiri, aku bisa membuatnya tidak berguna dalam waktu singkat. Mengetahui bahwa Chen Ye khawatir, Zixuan tersenyum lembut, tetapi senyuman itu terlihat agak pahit. Chen Ye sudah mengerti bahwa meskipun dia telah mengatakan sesuatu kepada sesepuh agung sebelumnya, Zixuan bukanlah orang yang bodoh, yang sudah sangat sensitif dan berhati-hati dalam masalah emosional, kini mulai merasakan sakit. Dan rasa sakit seperti ini sedikit lebih hebat daripada rasa sakit yang diberikan semua orang di Sekte Xiaolei padanya. Melihat Zixuan seperti ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, Chen Ye berharap dia sudah menebak dan memikirkannya. Dia memeluknya erat-erat dan menghiburnya dengan hati-hati. Tapi Chen Ye lebih percaya bahwa Zixuan adalah wanita yang kuat. Dia telah menderita dan kesepian selama 8 tahun. Jika dia bisa dengan mudah dirobohkan, Chen Ye tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dengan pikiran, pertahanan Istana Kaisar Kuno terbuka lebar. Sosok Zixuan seperti guntur yang mengamuk, bergegas menuju pedang di depan. Pada saat yang sama, serangan besar seperti gunung dalam formasi segera terlihat jelas oleh Chen Ye. Ketika Zixuan terbang, dua sinar cahaya merah dan ungu menyala muncul pada saat yang sama, segera menyatu, dan kemudian menempel di tubuhnya, seperti sepotong baju besi ungu coklat. Di bawah perlindungan seperti itu, Zixuan merajalela, tidak peduli dengan serangan yang datang dari segala arah, dan bergegas menuju lokasi pedang. Bengkak, serangan kuat itu tidak pernah memperlambat Zixuan sama sekali. Di mata Chen Ye, ledakan dampak itu sangat menakutkan, dan Zixuan sepertinya belum pernah mendengarnya. Dia membawa gelombang kejut yang bergejolak ini dan menghampiri pedang. Tanah tiba-tiba menjadi lebih sunyi saat Zixuan mengulurkan tangannya, dan dikelilingi oleh seberkas cahaya ungu kecoklatan, Zixuan langsung meraih ke arah tepi pedang. Zixuan, panggil Chen Ye lembut. Ujung pedang terasa sangat tajam saat dia memegangnya, tapi Zixuan tampak mati rasa. Dia memegang ujung pedang dengan kedua tangannya, dan pancaran cahaya ungu kecoklatan tiba-tiba berubah menjadi kekuatan guntur yang sombong dan menghantam dengan keras. Sebagai tanggapan, pedang panjang itu hancur, dan seluruh formasi militer sekali lagi lumpuh. Pada saat yang sama, dengan spiritualitas, pedang itu perlahan-lahan melesat ke langit. Melihat cahaya muncul kembali, dan ingin pergi dengan spiritualitas, Zixuan terkekeh dingin. Dia menari ringan dengan tangannya, dan berkas cahaya ungu kecoklatan melesat seperti listrik, menggunakan metode yang hampir arogan untuk menghancurkan cahaya di dalam paket, energinya menyebar dan menghilang ke angkasa. Tidak masalah, kan? Setelah sekian lama, Chen Ye mendatangi Zixuan dan menatapnya dengan sedih. Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang baru saja saya lakukan, apakah itu sangat disengaja? Spiritualitas senjata tidak ada gunanya bagi manusia dan makhluk lain, namun sangat bermanfaat bila digunakan untuk memurnikan senjata. Jika ditambahkan spiritualitas, walaupun senjata yang dimurnikan tidak akan memiliki kualitas aslinya, setidaknya akan memiliki spiritualitas. Zixuan sangat jelas tentang hal ini. Chen Ye tersenyum dan berkata, wanita yang disengaja itu manis. Terima kasih, aku berjanji padamu bahwa mulai sekarang, aku tidak akan pernah disengaja lagi. Melihat kesepian Zixuan, Chen Ye dengan lembut memegangi catkinnya dan berkata kita tidak harus mempercayai siapapun, jadi mari kita percaya besok, oke. Ayo pergi ke lantai 4. Saat Chen Ye memegang tangannya dan berjalan ke depan, Zixuan merasakan hatinya tiba-tiba menjadi lebih hangat. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia berkata dengan lembut di dalam hatinya aku percaya padamu, selamanya. Kesulitan untuk melewati level berikutnya semakin sulit. Namun, dengan kekuatan Zixuan yang tidak biasa dan bantuan Chen Ye dan dua dewa besar, satu-satunya senjata yang ada di paviliun Beibing adalah senjata, mereka tidak dapat digunakan untuk melawan keduanya. Tidak terlalu merugikan. Adapun rintangan buatan manusia itu, keduanya mengabaikannya, karena selama bertahun-tahun,
Sekte Xiaolei, apalagi benar-benar mengendalikan paviliun 100 senjata, tidak mempengaruhi banyak orang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa diberi kesempatan untuk masuk dan melakukan aksi perusakan? Anda tahu, yang dihancurkan, paling buruk, adalah level Lingbao. Jika setiap orang di Sekte Xiaolei memiliki harta spiritual, keseluruhan kekuatan mereka setidaknya akan berlipat ganda. Dan setiap level yang dilewati hampir membuat kewalahan. Jika ada orang dari Sekte Xiaolei yang mengikuti, mereka akan menemukan bahwa jika mereka tetap menggunakan metode yang sama dan membiarkan Chen Ye pergi, maka 100 tentara ini paviliun akan hancur. Mungkin keduanya sedang cemas, jadi kecepatan gerak mereka jauh lebih cepat. Lambat laun, Zixuan akhirnya merasakan aura tombak penghancur dunia Lei Qing. Dengan kata lain, level terakhir sudah dekat. Sekitar jam 10 nanti akan ada testimoni peluncurannya, bisa dilihat-lihat haha. Di gua yang jauh, pria parubaya itu ada seperti orang mati. Setiap kali Chen Ye dan Chen Ye menerobos level pertama, dia akan bangun. Dengan cara ini, setelah 2 atau 3 kali, dia tidak lagi berniat memasuki keadaan sebelumnya. Pada saat yang sama, keterkejutan dan rasa dingin di matanya semakin kuat. Pada akhirnya, tatapannya hampir mengeras, tidak meninggalkan keraguan bahwa jika Chen Ye dan Chen Ye ada di sini, mereka mungkin akan ditangkap titik. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu maju di paviliun 100 senjata dengan kecepatan secepat itu. Bahkan dalam sejarah Sekte Xiaolei, hanya sedikit orang yang telah mencapai tingkat terakhir dari paviliun 100 senjata. Dan ini para senior semuanya adalah master yang telah mencapai ranah Kaisar Xuan. Pria parubaya itu bergumam pelan, kekuatan Zixuan pasti tidak mampu mencapai langkah ini. Anak muda, apa latar belakangmu? Kamu jelas-jelas hanya berada di level pertama Sang Xuan, jadi mengapa metodemu begitu ajaib? Oke, aku akan menontonnya dengan tenang. Pada akhirnya, bisakah kamu mengambil senjata penghancur dunia Thunder King di lantai terakhir? Sejujurnya, aku juga berharap kamu bisa memasuki lantai terakhir dan mengambil dunia senjata penghancur. Keluarkan tombak penghancur dunia Lei Qing. Kalau tidak, rencana yang telah aku rencanakan selama bertahun-tahun tidak akan terwujud. Jadi, 2 orang kecil, tolong jangan kecewakan aku. Lagi pula, aku juga sangat penasaran dengan sarana yang kamu miliki. Saat ini, di depan Chen Ye dan Zixuan ada sebuah bangunan yang tampak seperti altar. Di luar altar ini, ada garis-garis yang terlihat seperti rune. Setiap garis bersinar dengan cahaya aneh, memperlihatkan niat membasmi yang sangat menakjubkan. Selain itu, ada 4 aura yang sangat kuat yang melonjak, terjalin satu sama lain, tetapi berbeda, seperti 4 tuan, masing-masing menempati suatu ruang, bergema satu sama lain, tetapi tidak melanggar. Setelah hening beberapa saat, Zixuan menunjuk ke sisi timur altar dan berkata, itulah aura tombak penghancur dunia Lei Qing. Chen Ye mengangguk. Seluruh altar ditutupi dengan rune, membentuk penghalang. Cahaya yang berkedip-kedip adalah serangan paling tajam. Keempat aura tersebut seharusnya mewakili keempat senjata tersebut. Namun, jaraknya sangat dekat. Jika ingin masuk, Anda harus menerobos penghalang ini. Alasan mengapa mereka bisa bergegas ke sini tanpa terluka adalah karena mereka berdua memiliki cukup peluang. Untuk mendobrak penghalang, mereka mengandalkan kekuatan. Pada titik ini, apakah Chen Ye Cheng mengakuinya atau tidak, dia tidak banyak membantu. Adapun Zixuan, akan sulit baginya untuk melakukannya sendirian. Melihat apa yang dipikirkan Chen Ye, Zixuan berbisik setelah tiba di sini, tombak penghancur dunia Lei Qing akan dapat merasakan kedatangan saya, jadi jika perlu untuk mendobrak penghalang, itu juga akan membantu di dalam. Ini untuk orang lain, tidak ada keuntungannya. Mari kita istirahat sebentar dan memulihkan diri. Saat ini, hanya itu yang bisa dilakukannya. Chen Ye segera duduk bersila, memejamkan mata, dan memasuki kondisi kultivasi. Altar aneh itu sepertinya merasakan bahwa keduanya sedang berlatih dan membutuhkan kedamaian. Tanpa diduga, setelah beberapa saat, cahaya yang berkedip dari rune menghilang dalam sekejap, dan bahkan aura dingin yang memenuhi langit melemah saat ini, masih banyak lagi, dan pada akhirnya, hampir tidak terdengar. Dalam lingkungan yang begitu sunyi, keduanya pulih dengan sangat cepat. Setelah 1 jam, keduanya secara bertahap mengundurkan diri dari latihan. Ketika kesadaran mereka mengendalikan tubuh mereka, dunia kembali ke keadaan semula lagi. Chen Ye dan Zixuan secara alami tidak menyadari perubahan ini, jadi ketika mereka dalam kondisi baik dan membuka mata, ada semangat juang yang melonjak di kehampaan di dalam setiap tubuh. Chen Ye, biarkan aku yang melakukannya. Chen Ye tidak sopan.
Kekuatannya tidak cukup untuk mendobrak penghalang di luar altar, tapi jika perlu, dia bisa membantu sedikit. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan api dan kekuatan guntur muncul di tangan Zixuan. Saat dia menyatukan kedua tangannya, seberkas cahaya ungu kecoklatan meledak. Di atas langit, awan bergulung, dan suara gemuruh tiba-tiba bergema. Zixuan menggerakkan telapak tangannya dengan lembut, dan berkas cahaya ungu kecoklatan tiba-tiba membesar, seperti guntur, tergantung di kehampaan. Serangkaian fluktuasi hebat menyebar secara dominan. Zixiao Wuji. Zixuan berteriak pelan, dan seberkas cahaya ungu kecoklatan meledak menuju penghalang di luar altar. Melihat adegan ini, Chen Ye mengangguk diam-diam sejak meninggalkan kota Suanguang. Meskipun tingkat kultivasi Zixuan belum menembus, dia menjadi semakin mahir dalam gaya ini. Namun, sepertinya belum sesempurna itu. Jika kekuatan petir dan kekuatan api bisa langsung menyatu dalam tubuh, mungkin itu akan menjadi kesempurnaan yang sesungguhnya. Ledakan, sinar cahaya ungu kecoklatan membombardir bagian luar altar, dan semburan suara mengejutkan bergema tanpa henti. Namun, bukan hanya altar tersebut tidak bergerak, tetapi bahkan penghalang di sekitarnya pun tidak bergetar tidak berpengaruh. Menghadapi hasil seperti itu, Zixuan tidak merasa tertekan sama sekali. Lagi pula, jika penghalang itu ditembus dengan mudah, maka senjata paling ampuh di Paviliun Baibing akan diambil sejak lama kuat. Setelah menarik napas, pikiran Zixuan bergerak, dan cahaya ungu terang keluar dari tubuhnya, lalu menyelimuti altar. Ketika altar diselimuti cahaya, gelombang kekuatan yang mendominasi dengan cepat keluar dari altar, samar-samar menyerupai tombak. Tombak penghancur dunia Thunder King, Pak Tua, sudah lama tidak bertemu. Merasakan munculnya kekuatan, Zixuan tersenyum lembut. Saat tawanya jatuh, tombak yang diubah itu menghantam penghalang dengan keras dari dalam keluar. Zixiao Wuji, basmi roh itu. Zixuan melintas di langit, mengulurkan tangan untuk meraih seberkas cahaya ungu kecoklatan yang berkali-kali lebih besar darinya. Yang terakhir tiba-tiba berubah. Sambil memegang tombak di tangannya, Zixuan tiba-tiba menembak jatuh, menargetkan tepat pada titik di penghalang tempat tombak penghancur dunia Lei King menyerang. Peng! Di bawah serangan timbal balik dari kedua kekuatan, retakan halus perlahan muncul di sini. Namun, meskipun retakan muncul, penghalang tersebut sebenarnya memiliki kekuatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Seperti yang Anda lihat, retakan tersebut menutup dengan cepat. Meletus. Zixuan muntah ringan, dan sosok itu terbang kembali. Di saat yang sama, tombak ungu coklat yang tertanam di celah itu meledak, menyebabkan celah itu perlahan menyebar. Tidak cukup. Di kejauhan, Chen Ye memfokuskan pandangannya, dan lampu hijau segera berubah menjadi busur panjang di depannya, dan panah hijau juga ditempatkan di tali busur. Tembakan panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin. Panah tajam berwarna hijau melesat dari udara, melewati kekacauan di depan, dan melesat tepat ke celah tersebut. Kekuatan penghancur juga menyebar dengan cepat, menghalangi penutupan penghalang itu sendiri. Saat rune di luar altar meredup, sebuah portal perlahan dibuka. Meskipun penghalang itu tidak sepenuhnya rusak, itu masih bisa memungkinkan orang untuk melewatinya. Masuk. Dua sosok, satu di belakang yang lain, menyapu penghalang seperti bintang jatuh. Penglihatan kedua orang itu tiba-tiba kabur, dan mereka kembali normal setelah beberapa saat. Pada saat ini, apa yang tampak di hadapan mereka tampak seperti dunia lain. Mereka berdua tidak punya waktu untuk melihat seperti apa dunia ini dan apakah ada bahaya. Chen Ye dan Zixuan tidak pergi untuk menyelidikinya. Pikiran mereka sekarang tertarik oleh 4 senjata yang tergantung di udara. Aura yang terpancar dari keempat senjata tersebut semuanya sama kuatnya. Jelas sekali, levelnya sama dengan tombak penghancur dunia Lei King. Dengan kata lain, ada 4 senjata di sini yang jarang terlihat di dunia luar. 4 senjata hebat. Lantai terakhir sebenarnya dibuka oleh mereka. Di dalam gua, mata pria parubaya itu hampir jatuh. Tentu saja, di dalam hatinya, dia juga sangat ingin lapisan terakhir dibuka di lapisan terakhir. Namun, ketika hal seperti ini benar-benar terjadi, dia terkejut. Anda tahu, bahkan sekarang, dia tidak mampu menembus lapisan terakhir. Jika tombak penghancur dunia Lei King bukan senjata dewa, dia tidak akan bisa memasukkannya ke lapisan terakhir. Kekuatan senjata ilahi sungguh mengasyikkan. Bagaimanapun, pria parubaya itu bukanlah orang biasa. Setelah berpikir sejenak, dia mengetahui kunci bagi Chen Ye dan keduanya untuk memasuki level terakhir. Tanpa disadari, ada rasa tidak berdaya di matanya. Jelas ada harta karun berumur sehari di Paviliun Baibing, tetapi Anda hanya bisa melihatnya tetapi tidak bisa mendapatkannya.
Apa yang membuat orang Parubaya semakin ketakutan adalah bahwa tingkat terakhir dari Paviliun 100 senjata bukan hanya yang sekarang. Bahkan dengan tambahan tombak penghancur dunia Guntur King, hanya ada 4 senjata ajaib yang menyedihkan telah nenek moyang Sekte Xiaolei mengambilnya. Namun, ketika nenek moyang yang memiliki senjata sakti memasuki reinkarnasi karena masa hidup mereka telah berakhir, senjata sakti yang mereka peroleh tidak dapat disimpan dan dikembalikan ke Paviliun 100 senjata sendiri. Dan ketika mereka kembali, mereka menghilang secara misterius, seolah-olah mereka terlahir kembali. Misteri seperti itu belum dipahami oleh Sekte Xiaolei selama bertahun-tahun. Jika ini terus berlanjut, ketika semua senjata ajaib di Paviliun 100 senjata diambil, akankah tempat ajaib ini? Apakah dirusak oleh ini? Lagi pula, tidak banyak senjata ilahi di dunia yang dapat digunakan untuk mengisi Paviliun 100 senjata. Untungnya, Paviliun Baibing bukan satu-satunya yang dikhawatirkan orang. Jika tidak, Chen Ye dan keduanya tidak akan diizinkan maju ke sana seperti perampok. Ini adalah tempat dengan langit berbintang tak terbatas. Tempat mereka berdua berdiri bukanlah di tanah, tapi di atas awan. Di puncak langit berbintang, ada 4 aura kuat yang hampir sama, memancar perlahan. Di bawah persepsi jiwa, kehampaan ini sepertinya dibangun oleh aura ini. Melihat sekeliling, 4 senjata ilahi tersebar di 4 arah tenggara, barat laut, dan barat laut, seperti pilar yang menopang langit. Di sebelah timur ada tombak ramping. Cahaya ungu pada tombak itu sama menyilaukannya dengan guntur, dan penuh dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Itu adalah tombak penghancur dunia Lei King. Di ujung selatan, pedang itu bersinar terang dan ganas. Pedang itu melayang dengan tenang, seperti seorang raja yang tersembunyi di 9 langit. Di sebelah barat, batang besi hitam memancarkan aura ganas seperti naga yang marah. Pada tubuh batang tersebut, terdapat garis-garis aneh yang saling terhubung, membuatnya tampak sangat misterius. Di sisi utara terdapat kipas berwarna putih yang terbentang seperti burung merak. Di atas kipas tersebut terlukis langit, bumi, bintang dan segala sesuatu di langit. Meski terlihat kecil, kipas ini membuat orang merasa tidak berarti. Kekuatan senjata ilahi benar-benar layak untuk reputasinya. Chen Ye menyesali bahwa meskipun dia memiliki pedang surgawi dan istana kaisar kuno, karena keduanya dalam kondisi lemah, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka pada puncaknya. Sekarang saya merasakan kekuatan puncak dari 4 senjata ilahi, hati Chen Ye mendambakannya. Jangan menghela nafas. Jika kamu memanfaatkan pisau di tanganmu dan orang lain itu dengan baik, kekuatannya pasti akan lebih besar dari mereka. Zixuan belum pernah mendengar ada harta karun yang bisa menyerap spiritualitas senjata. Mungkinkah hanya harta karun Hunyuan yang legendaris yang bisa melakukannya? Tapi benda suci yang berasal dari langit dan bumi ini terlalu ilusi. Bahkan jika Zixuan melihat kekuatan pedang surgawi dan istana kaisar kuno dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani pergi ke arah itu. Chen Ye tersenyum dan berkata jangan buang waktu, segera ambil kembali senjata penghancur dunia Lei King. Zixuan mengangguk sedikit, pikirannya bergerak, dan setetes darah esensi kehidupan keluar dari ujung lidahnya dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh senjata penghancur dunia guntur. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa juga menyelimuti tombak itu. Zixuan segera duduk bersila dan berkata Paviliun Baibing ini agak aneh. Tombak penghancur dunia Lei King telah ditempatkan di sana terlalu lama. Meskipun demikian terhubung dengan saya, bukan berarti saya tidak dapat mencapai pemahaman diam-diam yang saya miliki di masa lalu. Tunggu saja, saya perlu berlatih lagi. Baiklah, aku akan melihat-lihat. Di sini tidak ada habisnya, tetapi kemanapun Anda melihat, ada pemandangan yang persis sama. Apakah ada hal menarik yang bisa dilihat di sana? Chen Ye ingin melihat lebih dekat di mana letak keajaiban Paviliun Baibing yang sebenarnya. Benda ajaib yang menyimpan senjata dipenuhi dengan penghalang penyegel yang kuat baik itu berasal dari dunia atau disempurnakan oleh orang lain, pasti ada sesuatu yang bisa dipecahkan. Fakta bahwa para master dari Sekte Xiaolei tidak menemukannya tidak berarti bahwa itu tidak ada. Faktanya, para master dari Sekte Xiaolei belum mencapai tingkat kultivasi sehingga mereka dapat memahami Paviliun Baibing secara menyeluruh. Kultivasi Chen Ye secara alami masih jauh dari cukup, tetapi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Pedang surgawi dan istana kaisar kuno adalah salah satunya, dan jiwanya adalah kuncinya. Jiwa setelah transformasi jiwa beberapa kali lebih kuat daripada orang biasa, dan peningkatan selangkah demi selangkah ke tingkat awal, dan sekarang puncak tingkat awal, telah membuat jiwa lebih kuat. Persepsi jiwa yang dihasilkan adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh orang lain. Bahkan Chen Ye tahu bahwa jiwanya telah mengalami perubahan yang bahkan dia tidak mengetahuinya.
Betapa sulitnya mempraktikkan transformasi jiwa. Bahkan pemilik asli pedang surgawi, dengan kultivasinya yang kuat, belum pernah mencapai tingkat puncak. Tapi dia, Chen Ye, telah mencapai tingkat puncak dari bentuk awal hanya dalam beberapa tahun setelah memiliki transformasi jiwa. Dia yakin bahwa selama waktunya tepat, tahap kedua dari transformasi jiwa, yang kental tingkat bentuk, akan segera tiba. Chen Ye masih mengingat alasannya dengan sangat jelas. Hari itu, dia berpikir bahwa transformasi jiwanya akan menghilang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu tidak hanya tidak menghilang, tetapi bahkan meningkat pesat. Dalam prosesnya, sesuatu menghilang dari tubuhnya, aura misterius yang ada di dantiannya. Setelah itu, Chen Ye kembali mengeksplorasi kondisi tubuh Ling Er. Setelah bangun dari koma, transformasi jiwanya kembali membaik. Chen Ye sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi yang dia pahami adalah persepsinya menjadi sangat kuat. Jika ada tingkat persepsi, Chen Ye percaya bahwa persepsinya setidaknya telah mencapai alam-alam mendalam bumi, dan bahkan alam-alam mendalam kekaisaran. Persepsi kuat semacam ini memberi Chen Ye keyakinan bahwa meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami Paviliun Baibing, dia masih dapat mengetahui lebih atau kurang, dan dia pasti akan mengetahuinya lebih detail daripada para master dari Sekte Xiaolei. Chen Ye merasa sangat tidak nyaman hanya melihat tempat indah seperti Paviliun Baibing tinggal di Sekte Xiaolei, jadi dia harus menghancurkannya bagaimanapun caranya. Matanya perlahan tertutup, dan pada saat berikutnya, kekuatan jiwa muncul dari tengah alisnya tanpa syarat. Segera, dengan Chen Ye sendiri sebagai pusatnya, itu menyapu ke segala arah seperti angin kencang. Pada saat yang sama, pedang surgawi juga berubah menjadi cahaya putih, bergegas menuju setiap tempat di ruang ini kecuali di mana 4 senjata ajaib itu berada. Penjelajahan seperti itu berlangsung selama lebih dari 10 menit. Menurut perkiraan Chen Ye, dia telah mencari dengan hati-hati sejauh puluhan mil. Baru setelah dia mencapai batasnya, dia terpaksa menghilangkan jiwanya. Namun hasilnya tidak ditemukan apa-apa, dan keanehan sedikit pun tidak muncul. Tidak lama kemudian, pedang surgawi terbang kembali dengan cepat. Meskipun roh pedang sedang tidur dan Chen Ye tidak dapat berbicara dengannya, dia dapat berkomunikasi sebentar dengannya, tetapi pada akhirnya, dia sama seperti dirinya dan tidak dapat menyadarinya, sesuatu yang aneh. Hal ini membuat Chen Ye penasaran. Mustahil Paviliun Baibing tidak memiliki celah sama sekali. Chen Ye menggelengkan kepalanya. Penjelasan ini hanya bisa diterapkan padanya. Itu tidak ada di Tiandao. Bagaimanapun, itu adalah harta karun Hunyuan. Di seluruh Paviliun Baibing, Chen Ye tidak pernah melewatkan 1 inci pun tempat di sini. Chen Ye sedikit bingung, dia melirik ke arah Zixuan, yang masih melakukan pengorbanan, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba terfokus pada 4 senjata ajaib. Ada tempat lain di Paviliun Baibing yang belum pernah dia jelajahi sebelumnya. Melihat keempat tentara sihir, Chen Ye tersenyum penuh arti. Karena Chen Ye belum menjelajahi di mana mereka berada. Chen Ye dapat menjamin bahwa kunci untuk memecahkan Paviliun 100 senjata ditekan oleh 4 senjata ilahi. Hal ini tidak dapat disangkal, kecuali Paviliun 100 senjata sudah mati, dan cara untuk memecahkannya adalah dengan menghancurkannya dengan paksa. Tapi bagaimana Paviliun Baibing bisa menjadi benda mati? Jika demikian, pasti sudah lama diurus oleh orang-orang dari Sekte Xiaolei. Sekarang Zixuan sedang menyempurnakan tombak penghancur dunia Guntur King, tidak perlu terburu-buru. Selain itu, setelah hanya ada 3 senjata ajaib yang tersisa di sini, akan lebih mudah bagi Chen Ye untuk menemukan poin itu. Setelah menunggu dengan tenang, sekitar setengah jam kemudian, langit berbintang yang luas tiba-tiba bergetar sedikit. Dalam sekejap, cahaya ungu terang dalam jumlah tak terbatas meledak dari senjata penghancur dunia Lei King. Pada saat ini, kekuatan tombak penghancur dunia Lei King tampaknya telah mencapai tingkat lain. Bahkan 3 senjata dewa lainnya bergetar, seolah-olah langit berbintang akan runtuh. Kekuatan seperti itu ditampilkan di ruang angkasa selama lebih dari beberapa menit. Tentu saja, langit berbintang tidak hancur. Namun, ketika kekuatan senjata penghancur dunia Lei King ditarik sepenuhnya, ruang itu tiba-tiba berubah. Setelah cahaya ungu terang menghilang, tombak penghancur dunia Lei King terbang di depan Zixuan seperti anak kecil tersenyum lembut dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, pola yang dihadirkan oleh 4 senjata dewa menghilang. Langit berbintang yang luas terbalik dalam sekejap. Segera, 3 senjata dewa lainnya bergerak cepat. Kita memiliki 3 pilar. Saat itulah langit berbintang kembali tenang. Memegang tombak yang dibungkus dengan cahaya ungu, Zixuan tersenyum pada Chen Ye. Dia melambaikannya dengan lembut,
dan guntur yang mendominasi keluar dari ujung tombak. Aku tidak tahu seberapa kuat jadinya. Sambil berpikir, tombak penghancur dunia Lei Qing ada di tangan Zixuan, seperti hantu, perlahan menghilang. Pada saat ini, Zixuan menunjuk ketiga senjata ajaib dan berbisik tiga di antaranya, apakah kamu ingin menghancurkannya juga? Kenapa, kamu enggan melepaskannya? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Zixuangai mengangguk ringan dan berkata bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib, berbeda dari yang lain. Meski tidak sebagus harta karun Hunyuan, namun sudah pasti bukan satu-satunya di dunia. Namun, sifat spiritual dari senjata dewa itu seperti anak kecil, tidak ada masalah dalam komunikasi. Membasmi senjata ajaib itu seperti membasmi nyawa kecil. Baiklah, aku berjanji padamu aku tidak akan menyakiti mereka. Dengan mengatakan ini, Chen Ye berbicara terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Tiga senjata ilahi ada di sini, dan bahkan jika pedang surgawi dan istana kaisar kuno mampu menahannya, itu minimal metode untuk menghadapinya, itu tidak mungkin. Itu hanya membuang-buang waktu dan menimbulkan masalah. Jika tidak, bagaimana mungkin ketiga senjata ajaib, termasuk tombak penghancur dunia Lei Qing, bisa begitu tenang ketika pedang surgawi muncul? Dalam analisis terakhir, orang ini hanyalah seekor harimau yang sakit serigala dan sebagainya, bahkan tidak akan memperhatikannya. Kalau begitu ayo pergi, Zixuan sedikit cemas. Dia mengkhawatirkan Ling Er sekarang. Tunggu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Chen Ye menarik Zixuan, yang tertegun sejenak, kemudian sepertinya memahami pikirannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, tidak mungkin bagimu untuk mengambilnya kembali. Kamu harus mencobanya, haha, jangan khawatir, tunggu saja aku dan kamu akan segera mendapatkan hasilnya. Setelah melepaskan kucing yang tak tertahankan itu, Chen Ye mengambil beberapa langkah ke depan. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang agung muncul sekali lagi. Segera, lokasi ketiga prajurit dewa itu diselimuti dengan sangat kuat. Melihat langkah Chen Ye, Zixuan merasa lega. Dia bisa melihat bahwa Chen Ye tidak sembrono dalam ingin mengumpulkan tiga senjata ajaib. Kekuatan jiwa tersapu, mengisi setiap inci kekosongan di sekitar tiga prajurit dewa. Istana Kaisar kuno mengikutinya dari dekat, dan cahaya ungu bersinar, menembus kemana-mana, sepenuhnya mengisolasi aura yang memancar dari tiga prajurit dewa dari jiwa. Kekuatannya ada di luar. Jika Anda tidak melakukan ini, kekuatan jiwa Chen Ye tidak akan mampu menahannya. Dengan kerjasama yang sempurna, tidak butuh waktu lama. Tempat terakhir di Paviliun Baibing jelas terlihat pada persepsi Chen Ye, dan tidak ada jejak kelalaian. Yah, bagaimana tidak? Chen Ye salah perhitungan. Dia masih tidak merasakan apapun. Lokasi ketiga senjata ajaib itu tidak berbeda dengan tempat lain. Pedang surgawi. Cahaya putih menyapu, dan tanpa perintah Chen Ye, kekuatan pedang surgawi menyebar sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, membanjiri mana-mana. Pada saat ini, pikiran Chen Ye menjadi sedikit gugup. Jika bahkan pedang surgawi tidak dapat ditemukan, Paviliun Baibing tidak hanya akan tinggal di Sekte Xiaolei selamanya, setidaknya, itu akan tetap menjadi milik tempat ini, untuk waktu yang lama. Menunggu dengan cemas, beberapa menit berlalu dalam sekejap. Melihat pedang surgawi, masih tidak menemukan apapun, Chen Ye merasa semakin kecewa. Saat kesabaran Chen Ye mulai terkikis sedikit demi sedikit, Tian Dao akhirnya mengambil kembali semua kekuatannya dan kembali ke sebelumnya. Apakah kamu gagal? Chen Ye menghela nafas pelan dan menghadap pedang surgawi tanpa daya. Saat dia hendak membawanya kembali dari istana kaisar kuno, dia merasakan gelombang ombak datang dari pedang surgawi dengan cepat. Ini, Chen Ye tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Pikirannya bergerak lagi, dan kekuatan jiwa yang mengelilingi tubuhnya keluar lagi. Kali ini, dia tidak mencari sesuai keinginan Chen Ye, tetapi mengikuti kekuatan pedang surgawi. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di tengah tiga senjata ilahi yang telah dicari Chen Ye sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun. Dalam keraguan, kekuatan pedang surgawi tiba-tiba mengembun menjadi satu, seperti kerucut yang tajam, dan menusuk pada satu titik. Kekuatan jiwa mengikuti tanpa ragu-ragu. Setelah kekuatan pedang surgawi mencapai titik itu, yang pertama bergegas turun melalui celah kecil. Ledakan. Kekuatan jiwa bergetar hebat, seolah-olah telah dipukul dengan keras, dan seteguk darah muncrat dari mulut Chen Ye. Chen Ye. Zixuan kaget, namun sesaat kemudian, dia semakin terkejut. Ternyata saat ini, Chen Ye sepertinya sudah mati, bahkan nafasnya pun hilang. Seolah-olah dia berada di dunia yang kacau. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Chen Ye perlahan pulih dari keadaan mengejutkan.
Ruang yang tidak diketahui ini tidak terlalu besar. Jika dia ada di sini, dia bisa melihat ujungnya secara sekilas. Yang aneh adalah aura yang memenuhi ruang ini tidak hanya sangat kaya, tetapi juga membuat Chen Ye merasa tertekan. Dia bahkan tidak ragu bahwa jika jiwanya tidak dalam kondisi transformasi jiwa, kekuatan jiwanya akan tertelan dalam sekejap jika datang ke sini. Meski kekuatan jiwa masih ada, namun kekuatan yang menekan dari langit tetap membuatnya sulit untuk bergerak maju. Kecuali dalam jarak 5 meter dari lokasi, kekuatan jiwa masih bisa dirasakan pergi, dia akan menjadi seperti orang buta, tidak dapat merasakannya. Menghadapi situasi seperti itu, Chen Ye hanya bisa menggunakan metode paling primitif, bergerak maju selangkah demi selangkah, dan kemudian mencari inci demi inci. Untung saja luas ruangan ini tidak terlalu luas. Kalau tidak, meski sabar, ia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Chen Ye membutuhkan waktu hampir 3 jam, dan dia akhirnya menemukan satu hal yang berbeda. Tidak jauh di depan, ada cahaya aneh yang berkedip, dan ketika Chen Ye merasakan cahaya itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat membebani kekuatan jiwa dengan cepat menghilang. Menolak kelemahan ekstrim, kekuatan jiwa melintas dan sampai ke tempat cahaya itu berada. Saya melihat bahwa di tengah cahaya, ada benda berbentuk menara seukuran telapak tangan yang melayang. Itu adalah benda berbentuk menara yang megah. Meski seukuran telapak tangan, namun memiliki dampak visual yang kuat. Ada rasa kesempurnaan yang tak terlukiskan di sekujur tubuh. Tentu saja ini tidak penting. Yang terpenting aura asli yang terpancar dari menara kecil ini sama persis dengan paviliun Baibing, seolah-olah diambil dari cetakan yang sama. Dengan cara ini, Chen Ye yakin bahwa menara kecil ini adalah kunci untuk memecahkan paviliun 100 senjata. Tidak mudah akhirnya menemukanmu. Chen Ye menghela nafas pelan, dan tanpa ragu-ragu, dia bahkan mengabaikan kelemahannya sendiri. Kekuatan jiwanya menyelimuti menara kecil itu, dan segera, dia dengan cepat memperbaikinya. Proses pemurniannya sangat rumit, namun tidak menemui banyak kendala. Pemurnian Chen Ye terasa cukup lancar. Dia tahu bahwa alasannya mungkin karena pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Kedua dewa besar tersebut sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka di paviliun 100 senjata. Karena paviliun 100 senjata memiliki roh, mustahil untuk tidak merasakannya. Bahkan kedua orang ini ditundukkan oleh manusia kecil. Meskipun paviliun Baibing sangat ajaib dan kuat, ia tidak dapat melewati pedang surgawi dan istana kaisar kuno transformasi, patung ini tidak bisa melewatinya. Tentu saja hal ini akan memakan waktu yang lama. Di luar, melihat Chen Ye yang bahkan tidak bernapas, Zixuan panik dan bingung. Namun, sebagai orang di alam Lixuan, dia memiliki wawasan dan metode yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Setelah menenangkan diri sejenak, semburan kekuatan jiwa dengan cepat muncul dari tubuh Zixuan, dan kemudian bergerak langsung ke arah yang dilewati Chen Ye sebelumnya. Dia ingin mengikuti langkah Chen Ye. Kalau begitu, itu mungkin berbahaya, tapi setidaknya itu akan memungkinkan dia dan Chen Ye untuk saling berhadapan. Ketika kekuatan jiwa Zixuan mencapai luar ruang yang tidak diketahui, semburan energi keluar dari udara tipis dan mencegatnya. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Zixuan meningkatkan kekuatan jiwanya, dia masih tidak dapat menerobos. Zixuan juga seorang master. Setelah merasakan pemandangan seperti itu, dia tidak lagi khawatir. Jika Chen Ye dalam bahaya, maka tidak mungkin bisa begitu damai di sini. Meskipun Zixuan tidak tahu persis apa yang terjadi, pemahamannya tentang paviliun Baibing jauh lebih besar daripada pemahaman Chen Ye. Sangat mungkin dengan perubahan sekarang, Chen Ye mendapatkan apa yang diinginkannya. Seolah-olah untuk memverifikasi bahwa tebakannya benar, setelah momen ini, langit berbintang tiba-tiba bergetar, dan segera Zixuan melihat bahwa 3 senjata ajaib yang tergantung di angkasa jatuh seolah-olah mereka telah kehilangan semua spiritualitasnya. Namun faktanya spiritualitas dari ketiga senjata sakti besar tersebut belum hilang. Tidak hanya itu, seluruh kekosongan telah berubah. Hal yang paling jelas adalah Zixuan merasa ada sesuatu yang hilang di sini, dia tidak dapat mengetahuinya dengan jelas. Chen Ye, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Waktu berlalu seperti pasir di ujung jari Anda, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat tertentu, energi spiritual tiba-tiba melonjak di antara langit dan bumi. Hanya dalam beberapa detik, awan energi spiritual yang sangat padat berkumpul di sekitar Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye akhirnya bernapas kembali, dan auranya juga mulai meningkat. Zixuan terkejut dan heran orang ini akan mencapai terobosan dalam kultivasi. Sesuai ekspektasi Zixuan, kultivasi Chen Ye tidak hanya dengan cepat menembus ke tingkat kedua Sangsuan, tetapi masih terus berlanjut.
Merasa momentum tindak lanjutnya masih seberani sebelumnya, Zixuan percaya bahwa Chen Ye mampu mencapainya tingkat ketiga dari Sang Xuan. Apa yang kamu lakukan di sana untuk melakukan ini? Zixuan sangat penasaran. Dia tahu bahwa Chen Ye sangat berbakat, dan dia juga tahu bahwa Chen Ye mengalami transformasi jiwa. Setelah melakukan perjalanan jauh baru-baru ini, tingkat kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah Chen Ye menyerap badai energi spiritual di sekitarnya seperti ikan paus yang menghisap air, tingkat kultivasinya terus meningkat ke tingkat ketiga Sang Xuan di bawah tatapan Zixuan. Saat kultivasi Chen Ye meningkat, Zixuan bisa merasakan kekosongan di area ini semakin berubah. Panggilan. Ketika Chen Ye menarik kembali napasnya, matanya perlahan terbuka. Pada saat yang sama, di bawah induksi Zixuan, kekosongan di mana mereka berdua berada benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Zixuan bertanya dengan cepat. Chen Ye berdiri, melihat sekeliling kehampaan, tersenyum licik, dan berkata haha, rahasianya tidak dapat diungkapkan untuk saat ini. Namun, paviliun Baibing ini sungguh ajaib dan luar biasa. Anda tidak pernah dapat membayangkan apa yang bisa dilakukannya berdasarkan imajinasimu. Apa keajaiban sebenarnya dari memilikinya? Selamat kalau begitu. Chen Ye mendapat manfaatnya, dan Zixuan juga sangat senang. Dia tidak bertanya apa itu. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan sekarang, bisakah kita pergi? Tentu. Chen Ye melambaikan tangannya, dan Zixuan langsung terpana melihat tiga senjata ajaib yang tampaknya telah kehilangan seluruh kekuatannya diambil dengan mudah oleh Chen Ye, bahkan tanpa memurnikannya. Hei, jangan lihat aku seperti ini. Kalau masih ada alasan yang tidak ada, keuntungan yang kita dapat akan lebih besar. Sekarang biarkan saja di sini untuk sementara waktu. Chen Ye tersenyum aneh selanjutnya, mari kita lihat siapa yang lebih berbahaya dari yang lain dan ingin memanfaatkan kita. Hehe, aku khawatir kamu gagal mencuri ayam dan makan terlalu banyak nasi. Zixuan, ayo pergi. Chen Ye menarik Zixuan dan melompat. Hanya dengan gerakan ini, Zixuan kembali terkejut, karena keduanya menghilang langsung ke paviliun Baibing seperti hantu. Ketika sosok itu muncul dan penglihatannya menjadi jelas, Zixuan melihat bahwa dia telah muncul di pintu masuk paviliun Baibing. Metode seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan Chen Ye sekarang. Adik perempuan Zixuan, adik laki-laki, kamu akhirnya keluar. Sue Wuni, yang sedang menunggu, memperhatikan kedua orang itu keluar, dan terutama melihat tangan mereka masih dipegang erat. Kesedihan yang tidak diketahui dengan cepat melewati pupil matanya. Kakak senior Sue, di mana Ling Er? Zixuan bertanya dengan tergesa-gesa. Mungkin dia mengkhawatirkan Ling Er, atau mungkin sengaja, dia tidak mengulurkan tangannya dari telapak tangan Chen Ye. Sue Wuni diam-diam tersenyum pahit dan berkata Tetua Agung membawanya kembali dan berkata bahwa setelah kamu keluar, dia akan tinggal bersama Tetua Agung. Terima kasih, kakak senior Sue. Zixuan mungkin mengetahui suasana hati Sue Wuni saat ini, tetapi Sue Wuni seharusnya lebih tahu bahwa hubungan keduanya telah ditakdirkan 8 tahun lalu. Tidak peduli apa yang mereka katakan atau lakukan hari ini, hubungan ini tidak akan pernah sama. Melihat mereka berdua berjalan bergandengan tangan, Sue Wuxi tetap diam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas lega dan pergi dari sini sendirian. Ketika ketiga orang itu pergi, tempat itu menjadi sunyi lagi, dan setelah beberapa menit, kehampaan tiba-tiba menggeliat, dan sesosok tubuh turun dari dalam secepat kilat, dan berdiri di pintu masuk paviliun Baibing. Orang ini adalah pria parubaya yang sedang berlatih di gua tertentu. Melihat ke pintu masuk, matanya terkejut, dan ada terlalu banyak penyesalan. Mungkin itu karena Chen Ye dan yang lainnya bisa memasuki lantai terakhir paviliun Baibing, dan menurutnya, senjata ajaib di lantai terakhir, sekarang sudah hilang juga. Namun, keterkejutan ini dengan cepat digantikan oleh ekspresi ekstasi, dan tak lama kemudian tawa hangatnya bergema di seluruh negeri tak berpenghuni ini. Haha, selama bertahun-tahun, apa yang tidak dapat dilakukan oleh nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya, hari ini, saya telah mencapainya di tangan saya. Menyegarkan sekali. Haha. Paviliun Baibing kiri. Zixuan tidak berhenti sejenak. Bawa Chen Ye bersamamu. Dia dengan cepat keluar dari istana, langsung. Buru-buru saja menuju tanah di belakang gunung. Dalam ingatan Zixuan, saya tidak pernah terpisah dari putri saya untuk waktu yang lama. Kembali gunung. Ada awan dan kabut. Batuannya kasar. Tampaknya membentuk formasi alami. Biarkan saja di sini. Energi spiritual sangat melimpah. Terlihat dengan mata terbuka di mana-mana. Di ruang hampa, bersinar dengan cahaya perak terang. Ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih.
Di puncak gunung belakang, ada sebuah rumah yang dibangun dengan rumput jerami, di samping itu. Semuanya rapi dan rapi, halus seperti cermin. Di sini, itu adalah tempat budidaya sesepuh agung. Hanya puncak gunung hari ini. Tidak setenang sebelumnya, di luar halaman di depan pondok jerami. Beberapa tetua dari sekte Xiaolei berdiri. Mereka menghadap ke arah lain. Dia tidak melihat ke pondok jerami itu. Jelas sekali, kemarilah. Bukannya aku ingin bertemu dengan sesepuh yang hebat. Dan ketika Chen Ye dan Zixuan mencapai puncak gunung, suasana, tiba-tiba dia menjadi lebih serius. Ekspresi tetua kedua dan lainnya, itu juga sedikit berubah. Sedikit bermartabat. Tapi lebih dari itu, masih ada sedikit kesenangan. Mereka tidak punya apa-apa untuk dinikmati. Tombak penghancur dunia guntur telah diambil oleh Zixuan. Seluruh paviliun Baibing juga banyak berubah. Chen Ye mempercayainya, meskipun orang-orang di depanku ini adalah master sekte Xiaolei yang tak terhitung jumlahnya. Namun dia tidak cukup memenuhi syarat untuk menyentuh misteri terakhir. Jadi, dari situlah kegembiraan mereka berasal. Mata Zixuan menyipit sejenak, segera melewati 4 orang, menyapu ke halaman. Dengan hormat berkata murid Zixuan, silakan temui gurunya. Setelah mendengar ini, wajah tetua kedua dan 4 orang lainnya tampak bahagia. Malah lebih intens. Sedikit sarkasme. Itu juga semakin meluas di sekitar sudut mulut mereka. Lihat ini. Chen Ye menghela napas berat. Rasanya, segalanya mungkin benar-benar berubah. Saya benar-benar tidak ingin melihat kecelakaan seperti ini terjadi, bagaimanapun. Orang yang paling terluka, itu Zixuan. Namun kini hal itu telah terjadi. Jadi, Anda harus menemukan cara untuk membasmi orang-orang di depan Anda ini, jika tidak. Bagaimana menghilangkan kesedihan di hati Zixuan? Bu, kakak, tolong cepat pergi. Penyihir tua ini tidak punya niat baik. Tetua Agung belum bereaksi. Suara cemas Ling Er, itu disebarkan terlebih dahulu. Dan ketika kata-kata itu keluar, kedua tetua dan 4 orang lainnya bergerak cepat. Mundurnya Chen Ye dan Zixuan diblokir. Tapi raut wajah mereka, tapi dia sedikit santai. Ling Er masih bisa berbicara dengan bebas. Itu hanya dalam tahanan rumah. Dengarkan suaranya. Tidak ada cedera. Murid Zixuan, silakan temui gurunya. Zixuan mengucapkan kata demi kata. Ketegasan dalam suaranya, dan frekuensi gemetar itu semua membuat Chen Ye merasa tertekan. Maju, ambil tangannya yang dingin. Dia memegangnya erat-erat di tangannya. Aku akan baik-baik saja. Aku mengatakannya, apapun yang terjadi, itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan Ling Er selama bertahun-tahun. Chen Ye merasa lebih pahit, penderitaan Ling Er. Meskipun hidup lebih buruk dari kematian. Namun, bagaimanapun, ini adalah rasa sakit fisik. Dibandingkan dengan penderitaan batin, Zixuan terlalu lelah. Tidak ada lagi suara yang terdengar dari rumah jerami itu. Zixuan tersenyum acuh tak acuh, melangkah. Maju, Chen Ye segera mengikuti. Sebuah gawang tanpa banyak beban. Sekarang, rasanya beratnya seperti 10.000 kilogram. Saat Zixuan mendorongnya, Chen Ye di belakangnya bisa merasakannya. Dia sedikit terengah-engah. Saat keduanya memasuki ruangan, pintu kecil itu menutup secara otomatis. Namun pandangan itu tidak terhalang. Karena, pondok jerami itu tampak kecil dari luar, ruang di dalam. Tapi itu cukup kecil, cukup untuk memiliki potensi sebuah istana. Sendewa sinar matahari, tampaknya mengabaikan penghalang di bagian atas rumah. Pelan-pelan ditembakkan ke dalam rumah. Berhasil di sini, cerah dan sangat misterius. Bu, kakak laki-laki, depan, jauh di ujung rumah mirip istana ini. Ling Er duduk sendirian, tidak ada yang menghalanginya. Tapi itu dia, aku tidak bisa pergi meskipun aku menginginkannya. Melambaikan tangan, kekhawatiran di wajah kecil itu. Seperti kelinci kecil yang terjebak dalam krisis. Ling Er, jadilah baik. Jangan bergerak, ibu akan menyelamatkanmu. Dekat dengan mata, Zixuan harus lebih berhati-hati. Tapi Chen Ye tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Berpura-pura menjadi hantu di depannya. Jangan pernah memikirkannya, bahkan jika tetua agung adalah master di alam bumi Xuan, itu akan tetap sama. Gambarlah anak panah dengan busur. Dibungkus dalam cahaya cian, aliran energi misterius. Aliran energi yang stabil dicurahkan ke busur dan anak panah. Setelah beberapa saat, gelombang yang menakutkan, itu ada di ruang yang luas ini. Perlahan menyebar. Junior, dengan kekuatanmu, panahmu tidak akan berpengaruh apapun. Terlebih lagi, aku secara pribadi telah menyegel tempat ini. Jika ada yang bergerak ke sini,
maka tempat ini akan segera meledak. Kamu dan Zixuan mungkin tidak takut. Suara sesepuh agung. Akhirnya, perlahan bergema dari suatu tempat di angkasa. Dengarkan kata-katanya. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir orang tua. Saya telah diancam oleh orang lain sejak saya masih kecil. Oleh karena itu, ancaman Anda tidak ada gunanya bagi saya. Jika Anda ingin menghentikannya, Anda harus patuh kepada saya. Keluar. Kata terakhir jatuh. Jari Chen Ye menarik tali busur. Lepaskan dengan lembut. Memanggil. Suara keras menerobos langit. Tiba-tiba bergema. Seluruh ruang. Kemanapun panah tajam itu lewat. Semuanya mengeluarkan suara keras yang hampir seperti rengekan. Serangkaian fluktuasi yang menakutkan. Itu langsung meledak. Meskipun panah ini, ruang di depannya tidak rusak. Tapi itu masih bisa dilihat. Ada jejak-jejak gelap yang muncul. Terutama arah kemana anak panah itu pergi. Disinilah Ling Er berada. Junior, beraninya kamu. Zixuan tidak terlalu panik. Tetua yang hebat malah menjadi cemas. Seolah-olah Ling Er adalah putrinya, sosoknya. Twisted muncul di depan Ling Er. Telapak tangan yang kering digenggam ke depan dengan kuat. Peng, panah tajam berwarna hijau. Terbungkus energi yang sangat besar. Seperti kaca, itu hancur sedikit demi sedikit. Sampai hilang selamanya. Dia layak menjadi master di alam misterius bumi. Tembak panah ke bulan di hari yang dingin ini. Tingkat budidaya tetua kelima. Keduanya tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Di tempat sesepuh agung. Tapi sepertinya itu permainan anak-anak. Junior, metodemu benar-benar kejam. Tetua agung itu berteriak dengan marah. Chen Ye tersenyum tipis dibandingkan dengan apa yang telah kamu dan orang tuamu lakukan. Hal-hal yang dilakukan anak laki-laki ini sebenarnya bukan apa-apa. Sarkasme dalam kata-katanya, itu tidak membuat Great Elder mengubah suasana hatinya sama sekali. Dan sejak dia muncul, matanya tidak pernah berhenti pada Zixuan. Dia terus menatap Chen Ye dengan dingin. Sepertinya yang terakhir, sepertinya dia membasmi musuh ayahnya. Setelah setengah dering seperti ini, baru pada saat itulah tetua agung itu melihat ke belakang. Segera, sepasang tangan dengan lembut menjelajahi ruangan itu. Tiba-tiba, ruang terdistorsi, sampai akhir. Sangat buram sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas ke depan alam. Sosok sesepuh agung dan sosok Ling Er. Di mata dua orang, jaraknya juga menjadi sangat jauh. Junior, metodeku dibandingkan dengan metodemu. Terus kenapa? Maksudku, tidak layak disebutkan. Chen Ye tersenyum dan berkata tetapi metode orang tuamu memang tidak terlalu bagus. Oh, saya ingin belajar darinya. Tetua agung itu mengangkat alisnya, jalan. Chen Ye maju selangkah. Tepat pada waktunya untuk melindungi Zixuan di belakangnya. Segera dia berkata lagi jalan seorang pejuang. Setelah mencapai alam Lixuan, Anda dapat terbang di udara. Kemudian Anda dapat memahami kekuatan ruang dan memasang penghalang penyegel sederhana. Namun, Anda harus mencapai alam Huangxuan. Kontak nyata dengan kekuatan yang secara alami berasal dari kehampaan. Tetua Agung, kamu baru mengambil beberapa langkah di alam misteri duniawi. Kamu sangat sombong. Biarkan orang lain mengevaluasi metodemu. Itu hanya biji sesawi yang disembunyikan di Naksumi. Apakah pantas untuk dibanggakan? Dengarkan kata-katanya. Wajah tetua agung menjadi sedikit dingin. Dia layak menjadi orang yang bisa menerobos paviliun 100 senjata. Visi dan pengetahuannya sungguh luar biasa. Dengarkan ini. Chen Ye tidak bisa menahan bibirnya. Berkata kamu menganggap dirimu terlalu serius. Setiap gerakanku di paviliun 100 senjata adalah sesuatu yang dapat diketahui secara detail oleh pejuang sepertimu. Ini adalah kata-kata yang membawa senjata dan tongkat. Rao adalah sesepuh hebat yang menganggap dirinya memiliki karakter yang baik. Pada akhirnya, mau tak mau aku berubah. Alisnya langsung menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin sungguh seorang junior yang tidak mengetahui ruang lingkup dunia. Selesai. Dia mengalihkan pandangannya. Lihatlah Zixuan. Dia berkata dengan acuh tak acuh kamu sudah tahu apa yang telah aku lakukan. Tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Saat ini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya hati manusia itu? Katakan padaku apa itu hati manusia. Di ruang buram, tetua agung muncul, menatap Zixuan dengan mata acuh tak acuh. Hati manusia, apakah hati manusia itu? Zixuan tiba-tiba membeku, dan setelah bergumam lama, dia terkekeh tuan, saat ini, Anda menggunakan putri saya sebagai sandera, membuat saya tidak dapat bergerak maju atau mundur. Anda sebenarnya bertanya kepada saya apa itu hati manusia ya, bukan? Menurutmu itu konyol. Aku ingin bertanya seperti apa hati manusia di sini.
Haha, kamu sebenarnya datang untuk menanyaiku. Baiklah, izinkan aku memberitahumu apa itu hati manusia. Tetua Agung tersenyum acuh tak acuh dan berkata bertahun-tahun yang lalu, saya berkeliling dunia dan secara tidak sengaja datang ke suatu tempat. Tempat ini sangat terpencil. Orang-orang yang tinggal di sana, apalagi para petani, hampir tidak mampu membeli makanan dan pakaian orang biasa. Melanjutkan. Di Rerundewa, saya melihat seorang bayi yang masih dalam masa pertumbuhan, menangis meminta makanan. Karena saya tidak tahan kematiannya, saya membawanya kembali ke Sekte Xiaolei. Tubuh Zixuan sedikit gemetar. Tidak diragukan lagi bayi ini adalah dia. Penatua Agung melanjutkan, saya menganggap bayi ini sebagai bayi saya sendiri. Untuk membesarkannya dengan baik, saya memutuskan untuk tidak menerima murid lain. Saya mengabdikan diri untuk mengolahnya dan menyerap semua yang telah saya pelajari, apakah itu jenius, harta karun, obat mujarab, atau obat. Selama dia membutuhkannya, saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Justru karena inilah ketika bayi ini tumbuh secara bertahap, ia menciptakan sebuah legenda yang belum pernah terlihat dalam sejarah Sekte Xiaolei. Legenda ini, bukan berarti tidak akan pernah terjadi, setidaknya akan memimpin dunia untuk sementara waktu lama. Setiap kali saya memikirkan hal ini, saya merasa sangat bahagia. Saya akhirnya melakukan perbuatan besar untuk Sekte Xiaolei. Melihat Zixuan, tetua pertama tersenyum ringan dan berkata beberapa tahun yang lalu, kamu bertemu Xiao Wuyan, kemudian mengenal dan jatuh cinta padanya, dan akhirnya bersikeras untuk menikah dengannya. Pada saat itu, seluruh sekte, termasuk pemimpin sekte dan beberapa tetua, serta pemimpin puncak semuanya menentangnya, karena pada saat itu, Anda adalah orang suci yang tak terbantahkan dari Sekte Xiaolei dan calon Master Sekte. Tapi demi kebahagiaanmu, aku telah mencoba yang terbaik untuk menekan masalah ini dan membiarkanmu menikmati perasaan indah di dunia. Tetua yang hebat tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata beberapa tahun yang lalu, karena Ling Er, kamu meninggalkan Sekte Xiaolei dengan marah. Jika bukan karena aku, apakah kamu pikir kamu bisa pergi bersama Ling Er dan dirimu sendiri? Untukmu, aku telah mengabdikan hidupku, dan kepahitan di dalamnya terbukti dengan sendirinya. Aku akui bahwa aku tidak punya hati nurani untukmu, dan kamu. Pada titik ini, wajah tua tetua agung itu tiba-tiba berubah menjadi ganas bagaimana kamu memperlakukanku. Entah itu masalah antara kamu dan Xiao Wuxiang, atau kepergianmu dari Sekte Xiaolei, dan kepulanganmu sekarang, kamu tak satu pun dari mereka diberitahu sebelumnya. Dalam hatimu, apakah kamu masih menganggapku sebagai tuanmu? Dalam hatimu, apakah kamu masih ingat semua yang telah aku lakukan untukmu? Dalam hatimu, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai tuanmu? Pertanyaan yang terus-menerus tidak hanya membuat tetua agung semakin berkuasa, namun kesedihan yang terlihat di matanya membuat mustahil bagi siapapun untuk meragukan keaslian perkataannya. Jika ada orang asing di sini, dia pasti akan berpikir bahwa Zixuan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Faktanya, bahkan Zixuan sendiri menundukkan kepalanya dalam diam saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang dikatakan tetua agung itu semua telah terjadi, dan dia. Perasaan masa lalu, perpisahan masa lalu, dan keputusan saat ini, tentu saja, saya tidak pernah berbicara satu kata pun dengan tetua agung sebelumnya. Melihat ke arah Zixuan, tetua agung itu mencibir Zixuan, apakah hati manusia itu? Ini adalah hati manusia, apakah kamu mengerti? Pop, di ruang yang luas itu, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan, dan tak lama kemudian terdengar pula suara tawa yang terdengar jelas. Chen Ye bertepuk tangan dan tertawa, suara Anda penuh dengan emosi dan tanpa kepura-puraan. Tetua Agung, setelah mendengarkan kata-kata Anda, saya tiba-tiba merasa sangat tersentuh. Saya merasa mendengarkan kata-kata Anda bernilai 10 tahun untuk dibaca. Ini memang benar-benar. Junior, apa maksudmu? Wajah tetua itu menjadi gelap, dan ketika dia melirik ke arah Chen Ye, sudah ada rasa takut yang bercampur. Pemuda ini, belum lagi berbagai caranya di paviliun Beibing, kata-katanya yang tajam juga sulit ditolak. Chen Ye sedikit terkejut, dan berkata dengan ekspresi berlebihan, Penatua tidak mengerti arti kata-kata anak laki-laki itu. Dia pikir kamu sangat bijaksana dan kuat. Dalam hal ini, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Mengabaikan pandangan tidak pasti dari tetua agung, Chen Ye mencibir pertama-tama, Anda membawa Zixuan kembali dari Rerundewa, dan kemudian Anda mengolahnya dengan hati-hati, Del. Tidak dapat disangkal bahwa Anda mengubah nasib Zixuan. Namun, jika Zixuan tidak punya bakat kultivasi yang luar biasa, dia hanyalah orang biasa,
apakah Anda akan menyelamatkannya atau bahkan menghabiskan begitu banyak usaha untuknya? Antara dia dan Xiao Wuxiang, kenapa kamu tidak keberatan dan meyakinkan semua orang, haha. Chen Ye tersenyum menghina dan berkata jika tebakanku benar, latar belakang Xiao Wuxiang setidaknya tidak lebih buruk dari Zixuan pada saat itu. Jika dia, Xiao Wuxiang, hanyalah orang yang sangat biasa, Tetua Agung, Will kamu terus setuju. Kamu harus tegas menentangnya, karena di dalam hatimu tidak ada ruang bagi orang yang tidak berharga. Mengenai apa yang kamu katakan, Zixuan tidak memberitahumu apapun sebelumnya, jadi lebih mudah untuk menjelaskannya. Chen Ye berkata dalam hati Zixuan, kamu adalah seorang penatua dan satu-satunya kerabatnya. Dia tidak menginginkan ini. Hal-hal telah membuatmu terjebak di tengah-tengah. Jika tuan muda ini menebak dengan benar lagi, maka apapun itu, kamu pasti sudah memberitahumu karena seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Karena alasan ini, Zixuan sangat menghormatimu. Menunjuk ke arah sesepuh yang agung, Chen Ye mencibir dengan kebajikanmu, kamu masih ingin berbicara tentang hati orang di depan Zixuan. Haha, Pak Tua, hatimu telah menjadi tua karena kamu telah hidup terlalu lama. Masih bisa jadi disebut hati, saya pikir jika Anda membuangnya untuk memberi makan guk-guk, guk-guk mungkin tidak akan menyukainya. Sial, kamu sedang mencari kematian. Menguasai. Zixuan melangkah maju, melihat ke arah sesepuh agung di kejauhan, dan berkata 8 tahun lalu, saya meninggalkan Sekte Xiaolei. Seperti yang Anda tahu, itu bukan hanya karena Ling Er. Wajah sesepuh agung itu tidak yakin dan dia berteriak dengan marah saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Singkatnya, saya telah berusaha keras untuk Anda, bagaimana saya bisa melihatnya menghilang begitu saja? Haha, Pak Tua, kamu akhirnya bersedia mengutarakan pendapatmu. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ada terlalu banyak orang yang tidak tahu malu akhir-akhir ini. Namun, untuk orang seperti Anda yang ingin menjadi kupu-kupu malam dan membangun lengkungan peringatan pada saat yang sama, dan sangat menakjubkan dan benar, untuk sejujurnya, saya, Tuan Muda, tidak tahan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi hari ini membuka mata. Dasar orang menyebalkan kecil, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tetua Agung itu sudah sangat marah. Dia bergerak dan tiba-tiba turun dari udara. Seperti hantu, dia muncul di belakang Chen Ye. Tangannya yang layu, seperti sabit maut, dengan lembut meraih ke arah leher pemuda di depannya. Zixuan, tidak apa-apa, jangan terlalu gugup. Menarik kembali Zixuan yang hendak mengambil tindakan, Chen Ye berkata dengan tenang orang tua, kamu menangkap Ling Er hanya untuk mengancam kami. Sekarang setelah kamu selesai berbicara omong kosong, bukankah kamu harus membicarakan sesuatu yang serius? Tangan yang mencapai sisi leher terulur ke belakang seperti kilat. Melihat pemuda yang bahkan tidak gemetar di tubuhnya, Tetua Agung itu memiliki niat membasmi yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya, tapi dia benar-benar jelas, tidak ada pembasmian yang diperbolehkan. Hari ini. Jika tidak, semua yang dilakukan tidak akan ada gunanya, dan kerugian yang diderita oleh Sekte Xiaolei tidak akan pernah terkompensasi. Orang menyebalkan kecil, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Menekan amarahnya, Tetua Agung itu berkata dengan kasar. Namun, ketika dia melihat ke arah Ling Er, dia merasa sedikit lega di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dingin dan berkata, sekarang, izinkan saya berbicara dengan Anda tentang hidup dan mati Ling Er. 360